bantu tekan subscribe ya guys. Oke guys, kali ini saya coba untuk bikin konten terkait dengan penyakit di starter motor ya. Jadi pasien kita adalah motor Mio hari ini. Nih, saya coba udah hidupin, terus saya coba pencet ya saklarnya ya, starter ini. Nih, saya pencet tetap nggak hidup guys. Tuh, dia walaupun standarnya udah nggak disampingin tuh ya, di sini Mio mah nggak ada standar itu ya, tuh hidupin. Tapi coba kalau misalkan saya buka, saya coba giniin guys. Nih, saya hubungkan ya. Lihat, nih, kalian lihat ya, dia langsung bunyi guys. Nih ya, tuh guys. Jadi ini nih penyakit ini. Tuh langsung hidup motornya. Ya kan? Tinggal kita matiin lagi ya. Nah, coba kalau misalkan kita hidupin dulu, kita mulai lagi nih. Nah, hidup ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa penyakitnya itu di saklarnya ini. Bisa jadi karena korosi atau kotor. Kita harus bersihin nih saklarnya. Gimana cara bersihinnya? Let's go. Jadi untuk melepas itu kalian coba silakan dikendorin aja nih baut-baut yang ada nih ya. Baut yang ini, yang ini ya. Pokoknya gimana caranya dia keluar. Tapi hati-hati guys, di sini ada per. Takutnya kalau ada per mental ya. Jadi kalian harus hati-hati dan pelan-pelan aja. Sebenarnya kalau mau cepet gampang aja. Kalian bisa aja ke toko jual spare part kendaraan, kalian beli langsung saklar starter. Biasanya belinya itu sepaket, jadi langsung kita ganti dan selesai. Tapi kalau kayak gitu kurang seru. Jadi supaya seru, kita oprek sampai dia bisa kembali normal guys. Nah, bisa kalian lihat ya, ternyata benar-benar sudah korosi nih guys, bukan karatan lagi nih. Ini udah kelasnya itu udah benar-benar kotor, dan kita akan bersihkan dengan menggunakan cairan thinner. Lalu setelah dibersihkan dengan thinner, kita lanjutin dengan amplas guys. Nah, ini ada thinner ya. Dan kalian bisa mencoba membersihkannya dengan thinner dulu. Nah, bagian sininya tuh ya, bersihkan pakai thinner ya. Lalu di bagian sini juga nih kita bisa coba thinner dulu. Terus di bagian ininya juga nih, nanti kita amplas ya. Jadi minimal itu dia bisa bekerja lagi guys. Kalau misalkan dia udah dibersihin tapi masih juga susah, berarti kita solusi terakhir adalah membeli kembali ininya guys. Kita coba amplas. Setelah dikasih thinner, kalian bisa mengamplasnya guys ya. Kita langsung sekalian juga kita amplas bagian sini ya. Tuh, enggak masalah, amplas. Terus di bagian sini guys. Nah, waduh, hujan deras guys, kita lanjutin di dalam ya. Ini guys. Jadi bagian sini ya. Ini kalian cabut aja ya, kecil tuh. Langsung kalian amplas guys. Seperti ini guys. Seperti ini ya. Tuh, gak lumayan kan kelihatan di tembaganya. Terus pokoknya dia kotorannya hilang aja. Tuh seperti itu guys. Tembaganya sampai kelihatan guys. Terus bagian sininya, bagian pinggir nih guys, yang bagian pinggir ini harus dibersihkan guys, karena itu untuk fungsinya untuk saklar juga guys. Nah, kita bersihkan seperti ini. Lalu di tengahnya juga kita bersihkan pakai amplas kasar guys. Nah, lalu selanjutnya ini ada pernya, kita amplas juga guys bagian bawahnya ya.
seperti itu guys, di bagian atasnya juga. Jadi sini sama di sini ya. Nah, karena apa? Karena dia akan dipasang di sini guys nanti. Tuh. Jadi di sini pada ada dipencet. Nah, gitu. Jadi yang ini akan nyambung di sini. Ini harus nyambung ke sini nanti. Jadi fungsi daripada ini juga mempengaruhi sistem saklar ini ya. Jadi yang tengah ini akan nyambung dengan yang ini. Jadi kita harus bersihkan di bagian pinggirnya juga gitu. Dan ini juga. Kita pasang sini. Dan ini juga kita pasang di bagian sini. Bagian situ. Di bagian solderan yang lama ini saya coba untuk solder ulang ya guys, dengan dipanasin aja tuh bagian yang ini nih, kakinya, kaki 1 sama kaki 2 nya ya tuh. Yang ini juga guys, sebelahnya juga guys. Jadi untuk supaya dia maksimal guys. Oke. Di depan kita ini alat untuk ngetesnya yaitu multimeter posisi kali 1 ya. Lihat jarumnya bergerak ya, jarum ya. Kalau misalkan saya sambung kabel maka jarumnya bergerak tuh, seperti itu guys. Oke, kita coba untuk cobain apakah dia nyambung ketika saklar ini dipencet ya guys. Kita coba pasang pernya dan posisikan seperti dia awal ya, seperti ini ya masang ya. Lalu kita tempelin ke sini nih, satu ke sini dan satu ke sini ya tuh. Kalau misalkan kita pencet, nah oke guys, tuh guys. Nah artinya dia sudah berfungsi saklarnya. Kita akan coba pasang guys. Kita kembalikan pemasangannya itu di sini ya. Kan seperti ini posisinya pasangnya, dan kita coba pasang ini. Lalu kita pasang bautnya guys seperti yang sebelumnya. Luar hujan guys, dan ini masih hujan. Saya coba untuk menghubungkan kabelnya sementara ya, kita coba. Oke, kita sudah pasang. Coba sementara kita coba pencet ya. Hidupin guys kuncinya, lalu kita pencet ya. Nah, itu guys. Jadi berhasil guys. Buatin lagi, kita pencet lagi. Mantap.
Oke, di depan kita ini ada bendik guys ya. Jadi bendiknya sudah saya sebutin tadi di awal. Jadi ini ada bendik 2 ya guys. Nah, sebenarnya bendik ini masih bagus ternyata guys. Jadi cara ngetesnya itu begini guys. Di konten selanjutnya kita akan ngebahas tentang bendik motor. Saya akan bongkar bendiknya, lalu kita bongkar isi dalamnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share, dan semoga bermanfaat.